Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zomi Chandra. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, kali ini saya akan kembali menyampaikan video pembelajaran dengan judul Kepemimpinan Sekolah Efektif. Saya Zomi Chandra dengan NPM A1M 020029 dari Program Studi Pendidikan IPA, guna memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Kepemimpinan sekolah efektif terdiri dari konsep kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan, kepemilikan kepala sekolah yang efektif, kunci sukses kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Konsep kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, lalu faktor lembaga yang dipimpin. Faktor legal yaitu faktor lingkungan sosial, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan. Teori kepemimpinan. Pertama, teori orang terkemuka. Disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan suatu tugas yang dijalankan. Teori lingkungan. Teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Teori pribadi dan situasi merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori interaksi dan harapan lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antar pemimpin dan rakyat, dan melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Lalu teori humanistik melihat manusia dalam motivate organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang teruji, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi, bersifat komunikasi satu arah. Fungsi konsultasi, bersifat komunikasi dua arah. Fungsi partisipasi, berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi delegasi, dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau membuat keputusan. Fungsi pengendalian, bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Kepemimpinan sekolah efektif. Yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Inquiry, seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif. Advokasi, dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Conflict solving, pemimpin dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Kritik, jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Decision making, pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya, organisasi, dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Kunci sukses kepemimpinan menurut Mulyasa tahun 2013 terdiri dari visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, mengembangkan orang, memberikan layanan prima, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, manajemen yang mengutamakan praktik. Gaya kepemimpinan terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe otoriter, pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Lalu demokratis, pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Lalu kendali bebas, pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Pseudo-demokratis, seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Itu saja video pembelajaran pada kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ilmunya bisa didapatkan oleh teman-teman semua. Saya Zomi Chandra pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.